Hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah di Sabtu terakhir di bulan Sya'ban. Insyaallah mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita dalam keadaan sehat zahiran wa batinan. Sabtu depan insyaallah sudah bulan puasa. Puasa pertama dan dua itu. Puasa Pertama berarti Jumat sudah tarawih. Kita senantiasa mohon sehat walafiat. Sebab biasanya kalau sudah menjelang Ramadan ada bayi yang meninggal. Ya, ada aja. Lihat satu kemarin tuh ada yang meninggal. Kadang-kadang kayak main rambul, ditarik dari sini ke sono dan hanya jaga kesehatan, jaga iman. Sudah mulai kita mencintai rumah-rumah Allah, sering ke masjid, sering ke mushola, dalam rangka apa? Menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Gembira kita, senang. Dengan senang saja kita sudah mendapatkan apresiasi tersendiri dari baginda Rasulullah SAW. Itu baru senang doa, apalagi mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Hamba Allah yang dimuliakan, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Hadis yang selanjutnya, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Rawahu Syaikhan an Aisyah radhiyallahu anha. Ahabbul a'mal utawi luwih dicintai nek pira-pira amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adwamuha adalah yang istiqamah. Amal yang paling dicintai Allah itu amalan-amalan yang kontinu. Bahasa Rasulullah, wa in qalla, walaupun sedikit tapi rutin, sedikit istiqomah itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang banyak tapi jarang. Contoh, sampeyan mampunya sehari baca Al-Quran cuma satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Azim. Besok lagi seayat lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul Azim. Terus setiap hari satu ayat, daripada Ustaz Santika sejuz tapi sebulan. Bagus, itu bagus, tapi lebih bagus lagi adwamuha wa in qalla, sedikit tapi istiqomah. Mampu kita sholawat 100 sehari semalam misalnya 100, tapi kontinuitas setiap hari, nggak pernah tinggal, maka lebih bagus ketimbang sebulan sekali 1000. Intinya adalah adwamuha, yaitu kontinuitas. Lebih hebat lagi setiap hari 1000. Masa kagak kuat sih? Ini potongannya kan potongan ahli zikir semua ya. Lah iya. Timbang sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kata para ulama, yang dimaksud dengan sholawat Jibril ini kau ucapkan 1000 kali dalam kondisi duduk
maka ucapkan satu hajat, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya satu dudukan itu 1000. Lebihnya udah sambil jalan, sambil naik motor, sambil ngopi, sambil ngobrol, hatinya terus sudah Subhanallah Muhammad, Subhanallah Muhammad. Tangannya begitu malu. Ada yang tahu tuh, amalan rahasia itu. Dohirnya sedang ngobrol dengan teman-temannya, tapi hatinya selalu sholat. Oh nggak tahu, ada yang tahu. Luar biasa. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Maka sedikit amal yang kontinuitas itu lebih berharga, lebih dicintai oleh Allah dan Rasul. Walaupun amalan banyak tapi jarang-jarang, bagus ketimbang sama sekali udah sedikit kagak, nggak pernah ngelakuin pisan. La yamutu wa la yahya. Orang model begini nggak bermutu, nggak habis-habisin biaya. Apa Allah yang dimuliakan. Hadis yang kedua, ahabbul a'mali ilallah an tamuta wa lisanuka rabbun min dzikrillah. Amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah, an tamuta, yaitu bakal mati, wa lisanuka, dan lisanmu iku rabbun, senantiasa basah. Lisannya basah dari apa? Min dzikrillah, daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mati itu tergantung kebiasaan saat normalnya. Ketika normalnya masa-masa sehatnya sering tilawatil Quran, sering membaca sholawat, dia punya aurat tertentu. Ada orang wiridannya Asmaul Husna, setiap habis sholat Asmaul Husna 11 kali. Maka ketika dia dalam keadaan nazar, dalam keadaan sakit, itu yang terucap di luar nalar, di luar akal sehat, itu lisannya akan mengucapkan sendiri, Wallahu alladzi la ilaha illahu ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus, langsung secara normal. Padahal dalam kondisi sakit, akalnya tidak, kadang-kadang nggak bisa diajak komunikasi, tetapi karena itu menjadi wiridan setiap saatnya, setiap harinya, maka begitu dalam keadaan abnormal, lisannya akan mengucapkan apa yang setiap harinya diucapkan. Yang dibaca setiap harinya Al-Quran, begitu dia sakit sakaratul maut, yang dibacanya Al-Quran, padahal diajak ngomong agak nyambung. Kenapa? Udah saking demam tingginya, tapi lisannya, jangankan dalam keadaan sakit, kadang-kadang tidur nyenyak saja, ngorok tapi sambil ngaji. Gak ada gitu Pak. Betul. Saya belum punya tangga kakek-kakek min ahli Asmaul Husna, wiridanya Asmaul Husna. Itu kalau di dunia dunia perwiridan, itu salah satu amalan yang paling panas Pak. Jadi orang yang ngamen Asmaul Husna itu badannya bisa panas. Kalau kita nggak berguru, itu bisa gila. Makanya kan guru itu bisa ngasih amalan sama muridnya itu sesuai dengan dosisnya. Kalau seorang guru kok nggak tahu guru-guruan, sama dengan dokter-dokter nggak tahu, asal kasih obat aja, kejang-kejang orang. Makanya guru nih kasih amalan ini dasar buat fondasi, naik lagi nih amalannya ini. Harus sudah kuat fondasinya, baru nih amalin Asmaul Husna. Karena dulu saya punya teman orang Sumatera gitu. Dia bukan ngamalin Asmaul Husna dari seorang guru, tapi dari kitab langsung. Itu
namanya kitab mujarobat, semua amalan ada di situ. Cuma nggak ada ijazah dari seorang guru, diamalin sendiri. Stres udah langsung konslet, udah stres udah konslet. Jadi semua manusia itu tergantung kebiasaannya. Jadi setiap manusia itu tergantung kebiasaan. Saat normalnya, saat sehatnya, senengannya misu. Tahu misu? Nyenenin. Tahu nyenenin? Ngomelin. Kalau di Jawa kan nyenenin. Kalau Betawi ya mungkin perboin kali ya. Atau selasain. Senangnya nyaci orang, misuin orang. Ya begitu sakit, ya itu yang ucapin. Ngomongnya orang, segala hewan-hewan, semua hewan disebutin. Jarang berzikir, begitu sakit yang diucapin mesti itu anaknya satu-satu udah hewan disebutin tuh. Ya Allah, tidak ditalkin Pak, la ilaha illallah, agak nyambung. Sebut Pak, sebut. Agak nyambung. Giliran Pak itu tanah di mana? Pak itu tanah, itu anak-anak sudah pada minta. Kata bapaknya, itu yang belakang rumah jangan dijual. Nyambung, jangan dijual. Emang kenapa Ben? Itu tanah orang. Tidak boleh tanah orang dijual ya bagi-bagi. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, maka inilah manfaat zikrullah. Mengingat senantiasa setiap waktu, setiap saat. Memang ini bukan tingkatan kita. Ini tingkatannya auliyaillah, kekasih-kasih Allah. Kita nggak bisa 24 jam mancing sama Allah. Potongan kita nggak begitu dah. Jangankan 24 jam, sholat saja yang hanya beberapa menit. Ya kan? Ngaku aja udah. Kita juga begitu. Sholat saja beberapa menit. Yang kata para ulama minimal saat takbiratul ihram saja. Hatimu mu'allakum billah, mancelan khudur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah paling cakep. Apalagi sudah baca Al-Fatihahnya, menyerang khusyuk. Wah, potongannya kayaknya gak ada ini. Begitu bubar semua. Itu kondisi kita. Karena apa? Hati kita kotor, sudah gak murni lagi, ibarat emas sudah tertutup kotoran-kotoran, sudah banyak karat, nuqtatun saudatun, mulutnya ngomong jelek langsung titik hitam di hati, telinganya dengerin jelek langsung nuqtatun saudatun, titik hitam. Yang asalnya ketika kita kecil, kita bayi, ibarat kertas putih, suci, tembus. Makanya bayi, anak kecil belum punya dosa, melihat apa-apa yang gak kita lihat si Grandong nangis. Lihat, kenapa? Hatinya masih suci, masih bersih. Begitu sudah remaja, sudah balik, mulai itu ngomongnya kotor apa begini, langsung titik hitam satu, akhirnya kertas yang putih itu hampir hitam semua. Kalau sudah begitu, udah batarul haq wa ghamtun nas. Senengannya apa? Sombong, ngeremehin manusia. Gak ada orang kayak saya, gak ada ibadahnya kayak saya, gak ada amalnya kayak saya. Lu semua dah, lu masuk surga sendirian dah. Ngopi gak ada temennya soalnya. Ini dahsyatnya zikrullah. Maka salah satu persiapan kita
Dengan datangnya bulan suci Ramadan, yuk momen kita moto Ramadan tahun ini tulis. Kalau anak muda ditulis di kamarnya, motonya tiada hari tanpa tilawatil Quran. Kan model-model sekarang, tiada hari apa semacam-macam modelnya ada. Salah satu amalan yang luar biasa, jangan jauh-jauh dari Al-Quran, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan tilawatil Quran. Bulannya bulan yang mulia, diturunkan Al-Quran di dalamnya, Al-Qurannya mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malamnya bertadarus dengan Jibril alaihi salam. Maka ini menjadi sebuah tuntunan. Yuk kembali ke Al-Quran yang selama 11 bulan Al-Quran cuma dipajang doang. Bupetnya cakep, Al-Qurannya cakep. Di bawah Al-Quran ada televisi yang ditonton TV, baik. Al-Quran cuma ditengok doang kalau iklan. Pas lagi nonton sinetron udah iklan, baru ke Al-Quran. Ya Allah, mandang doang tuh. Ya Allah, di Al-Quran kapan bisa dibaca? Itu masih baik, mandang doang, ngangen-ngangen dalam hati. Ya Allah, mudah-mudahan Ramadan nanti itu Al-Quran bisa dibaca. Mandang Al-Quran itu bisa mendatangkan rahmat, kata ulama. Dalam kitab Nasul Ibad, salah satu pandangan yang bisa mendatangkan rahmat Allah, salah satunya memandang Ka'bah, memandang Al-Quran, memandang wajah seorang ulama. Itu bisa mendatangkan rahmat. Cirinya ulama, kita mandang kemudian ingat sama Allah. Cirinya kekasih Allah, kita pandang mengingatkan kita kepada Allah. Itu orang soleh. Zikrullah. Maka bulan Ramadan ini turunnya Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Baca Al-Quran. Momen yang belum bisa belajar Al-Quran, datengin pengurus, Pak Pengurus Masjid Jami'an Nur, saya pengen belajar Iqra, tolong bimbing saya. Ayo habis tarawih mojok sono, ada 5 orang belajar Iqra. Yang sudah Al-Quran mojok sono, 5 orang ajarin Al-Quran. Karena apa? Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok kaum mereka berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Yatluna kitab Allah. Yang pertama yang dilakukan oleh mereka, kumpulnya di masjid habis sholat tarawih adalah membaca Al-Quran. Artinya apa? Sono baca 1 juz ini, 1 juz ini, 1 juz full. Ada 20 orang, 20 juz. Besok hatam makan. Kalau hatam itu makan, jangan pelit. Anak kita lulus SD wisuda, kita makan-makan kok. Kadang-kadang anak kita hatam, kita masa bodoh. Anak kita hatam di guru ngaji, kita diem baik. Gak diaprop ini nak buat guru, bawain parcel, senang. Biar ilmunya berkah, biar ilmunya manfaat. Karena apa? Itu yang bakal nolong kita. Tetapi kita kebalik, urusan dunia kita utamakan, urusan ukhrawi. Ini investasi kita, seorang anak investasi kita. Dititipin sama seorang guru, diajarkan Al-Quran, diajarin sholat, bacaan-bacaannya, doa-doanya, kagak bisa apa-apa. Ustadznya tuh yang Samsu, kagak pernah dikasih Samsu. Ya Allah. Padahal kalau dia belajar bahasa Inggris setiap bulan
300, 500, belum ngojekinnya bolak-balik. Kira ngajarin Al-Quran dititipin serong boy baik, timbang setahun sekali. Kata guru ngaji, mana rasa keadilannya? Kita kadang-kadang masa bodoh urusan agama, ya Allah. Nauzubillah kita. Satu, yatlunal kitab. Mereka berkumpul di masjid, apalagi di bulan suci Ramadan, dicontohkan oleh Rasulullah sehabis tarawih, sehabis qiyamul lail, setiap malamnya. Wa yatadarsunahum, mereka saling bertadarus. Yang tadi pertama membaca yatlunal kitab, satu orang membaca sendiri-sendiri. Yang kedua bertadarus, satu membaca, temannya nyimak. Misalnya besok harus sudah pada lancar semua di Masjid An-Nur. Pertama Ustaz Fadilah baca juz pertama, yang lainnya nyimak, lihatin bener gak bacaannya nih. Barangkali ada yang kurang ditegur, diluruskan. Sudah ganti lagi Ustaz Santi Kaman satu juz, yang lainnya dengerin doang. Kan lama hatamnya kalau begini. Tapi semua yang dicontohkan, pertama yatluna kitab Allah, membaca tanpa ada yang menyimak. Yang kedua ini yang dicontohkan Rasulullah, wa yatadarsunahu, Rasulullah bertadarus dengan Jibril alaihissalam. Rasul membaca, kalau ada keliru Jibril yang membenarkan. Indah. Ini dua ini, membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, kumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, kuffat alaihimus. Pertama akan diliputi kesenangan. Datang rahmat Allah, wasyiyahumur rahmah. Mereka adalah orang-orang yang dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah. Indah. Walaupun di sana baca Al-Quran, di sini zikir, di sini sholawat, apalagi bareng-bareng sama. Ya Allah, nikmat banget tuh yang namanya majlis zikir, majlis ilmu, majlis sholawat, majlis tilawatil Quran, majlis apa saja dalam rangka taqarruban ilallah. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah majlis yang bermanfaat. Kalau majlis itu bermanfaat, kata Rasulullah, riyadun min riyadil jannah, rawdah min riyadil jannah, termasuk taman daripada taman surga. Orang kalau di taman surga nikmat, ngopinya nikmat, makanannya nikmat, minumannya nikmat, walaupun gelas nikmat semua. Kenapa? Sudah terobsesi, ini raudhah min riyadil jannah. Walaupun taman surga masih dunia semi, yang sesungguhnya nanti kalau sudah wafat. Tapi sudah semua sudah enak, nikmat, tenang. Wa nazzalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan di hati orang-orang yang berada di majlis ilmu, berada di majlis zikir. Minimal lupa utang. Lupa enggak? Lupa. Begitu udah selesai, amin ya rabbal alamin, saya mau bubar, aduh kita ketemu lagi dah. Saya utang sama warung ini. Ya Allah. Yang jelas kedahsyatan majlis zikir, wa taqarruhumullah fi man 'indah, kita menjadi bangsa manusia yang dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluknya yang kagak pernah maksiat, malaikat. Orang kita dibanggain, disebut aja nama kita sama Pak Lurah, senangnya bukan main. Kalau Pak Lurah diundang tiba-tiba sambutan, kemudian menyampaikan terima kasih kepada Ketua DKM Masjid An-Nur, Al-Ustadz Fadilah As-Saif. Wah, senang disebut, itu baru lurah yang nyebut. Apalagi yang nyebut gubernur, oh tambah senang, megar. Artinya megar kata orang Jawa itu. Apalagi yang nyebut presiden,
tambah senang lagi. Berarti apa? Nih dia bukan orang sembarangan terkenal. Lah bagaimana kalau yang menyebutkan itu Allah, membanggakan kita adalah Allah, dibanggakan kita di hadapan para malaikatnya Allah yang kagak dosa, yang kagak maksiat, yang senantiasa sami'na wa ata'na, apapun perintah Allah siap, kapanpun siap. Kita dibanggain. Nih kat malaikat nih di Masjid An-Nur tuh lihat tuh lagi pada taklim. Di Masjid An-Nur lihat tuh lagi pada taklim. Tenang. Yang dulu engkau tuduh manusia akan merusak tatanan kemasyarakatan, yang dulu kau tuduh manusia hanya akan merusak dunia, hanya akan saling bunuh membunuh menumpahkan darah, tuh lihat tuh mereka berzikir, mereka bersolawat, mereka mencari ilmu, mereka beribadah, tuh lihat. Karena itu yang kita banggakan, ketaatan kita, ketundukan kita kepada Allah, itu yang dibanggakan, yang dulu dituduh oleh malaikatnya Allah. Jangan kau ciptakan manusia ya Rabb, karena apa? Manusia hanya akan memberikan kerusakan di alam jagat raya dan akan saling menumpahkan darah. Dibuktikan dengan begini taat kita kepada Allah, dibalik tuh lihat inni a'lamu ma la ta'lamun, apa yang kau tidak ketahui aku yang mengetahui. Jadi kita masih berbangga. Tapi sebaliknya nanti yang rusak tatanan keduniaan, yang saling membunuh senangnya numpahin darah, ya itu udah terkontaminasi daripada hawa nafsu. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, maka Al-Quran ini sungguh luar biasa. Tentang fadhailnya termasuk salah satu yang ketika kita membaca Al-Quran bukan hanya memberikan syafaat kepada orang tua kita yang sudah tidak ada. Kita baca Al-Quran, langsung orang tua kita mendapatkan kebaikan. Jangankan orang tua kita yang satu akidah, wa in kana kafir, seandainya orang tuamu itu seorang yang kafir, khaffafallahu min adab. Kata Rasulullah, saking dahsyatnya tuh Al-Quran ketika dibaca oleh seorang anak yang soleh, berbeda akidah dengan orang tuanya, itu masih memberikan manfaat kepada orang tuanya, minimal khaffafallahu min adab, ringanin siksaannya. Kalau misalnya disiksa dengan beban, diberikan beban 100 kilo gara-gara anaknya yang mencintai Al-Quran, khaffafallah, jadi 99 kilo, ringannya, memberikan manfaat. Wa in kana kafir. Nah bagaimana kalau orang tua kita connect satu akidah dengan kita, maka pasti akan memberikan kemanfaatan yang jauh lebih besar untuk orang tua kita. Disinilah posisi kita, bahwasannya seorang anak selamanya harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Bukan hanya saat masih hidup saja, tetapi ketika mereka sudah wafat, disitulah orang tua kita akan merasakan bagaimana hadiah amal soleh dari anak-anaknya yang masih hidup. Dulu masih hidup nggak rasain, tinggal dikasih 1 juta habis, sehari 2 hari habis, dikasih fasilitas apa nggak bisa, mati senang. Tetapi ketika sudah wafat, begitu ila hadrati waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah. Masya Allah, kubur yang tadinya gelap menjadi bersinar, kubur yang tadinya sempit dijembarin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Amal soleh bagi orang-orang yang sudah berpindah alam akan segera langsung dapat dirasakan. Beda dengan masih hidup. Makanya apa? Kata orang-orang yang sudah mati ketika sudah mendapatkan kebahagiaan,
mendapatkan hadiah-hadiah dari orang yang hidup, balik mereka mendoakan kepada anak-anaknya yang mendoakan. Allahumma gfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah. Itu doanya orang tua kita yang sudah mati. Jangan dikira kalau sudah mati doa, yang mati itu jasadnya, ruhnya hidup. Ruh kita dengan ruh orang tua kita biar konek, sering Fatihah. Jasad kita sudah terpisah dengan jasad orang tua kita, gak bisa bertemu, tapi ruh kita supaya bisa bertemu dikonekin ila hadrati walidayya. Ya Allah, saya baca Al-Quran, saya hadiahkan orang tua. Ya Allah, saya sedekah, hadiahkan orang tua. Ini konekin dengan ruhnya orang tua kita. Sehingga apa? Dengan begini kita mungkin dulu sering menyakiti, dulu kita sering membuat orang tua kita kecewa. Dengan kita sering menghadiahkan amal soleh, orang tua kita menjadi ridho. Kalau orang tua kita sudah ridho, Allah ridho, maka segala kehidupan kita akan diatur oleh Allah. Ya, ini saja, saya mau ke Bogor soalnya. Mau penutupan.